Setelah bertukar pikiran dalam secangkir kopi dan cerita, bersama teman-teman pendaki dari berbagai negeri, kami putuskan untuk larut ke dalam mimpi, agar kami bisa ke puncak lebih dini sebelum mentari tersenyum kembali. Oke, gimana bang? Selamat pagi, selamat subuh. Ini kita persiapan sebelum puncak. Kita makan dulu, makan makan cepat, mie instan, mie goreng, supaya cepat. Kita rebus telur dulu. Habis itu kita ngopi. Atau ngopi dulu baru rebus telur bang. Boleh. Ya, Nikmatan yang hakiki. katanya hakiki ya. Saya kira tadi hujan loh. Ya, Saya kira hujan, ternyata suara angin tuh. iya. Meski mimpi tadi sukar untuk pergi, kami coba usir dengan segelas kopi, juga ditemani dengan sarapan pagi, meskipun ini masih dini. Sebelum memulai langkah kaki keluar dari batas nyaman, kami coba untuk merapikan tangan, ucap doa dan juga harapan, agar semua perjalanan berakhir aman. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, Bang. Iya. Berdoa dimulai. Setelah perjalanan kami awali dengan doa, kami langsung bergegas menuju ke puncak, sambil menyapa teman pendaki lain sebelum mentari keluar kembali. Pagi. Samit dulu bang, ngecek dulu. Iya. Samit. Ya mas. Nah ini kita mau pergi ke puncak Patimojong, di puncak Rantai Mario Summit, jam sekitar jam 4:10. Yang banyak ya. Jalur menuju pos 6 sangat gelap dan pekat. Wajib membawa alat penerang seperti headlamp dan juga senter agar kami tidak tersesat. Ini kita masih dari pos 5 menuju pos 6 ini. Jalurnya sudah mulai curam, pertanda kita sudah mendekati pos 6. Yang penting kita yakin. Langkah kaki kami atur sedemikian tempo seperti sebelumnya, agar tepat sampai di pos 6 sesuai dengan yang kami duga. Setelah 35 menit dari pos 5, sekarang kita sudah sampai di pos 6. Kita istirahat dulu sejenak, habis itu kita lanjut lagi ke pos 7. Nanti Manjang mantap. Setelah beristirahat cukup, kami memilih untuk melangkah lagi, meskipun perlahan yang penting tepat sasaran. Sampai-sampai Bang Heraldi berteriak mantap tanpa balasan. Padahal saya sudah ngos-ngosan kawan. Hehehe. Mantap. Ini kita sudah masuk di hutan lumut menuju pos 7. Ya, kondisinya gini lah. Hutan berlumut. Namanya juga hutan lumut. Kalau hutan nirah, hutan seho, Banyak sih, banyak seho. seperti banyak di Empung. cap tikus. Seperti di Empung banyak hutan seo. Itu. Di hutan lumut kami beristirahat kelamaan, sampai-sampai cahaya mulai terlihat di balik dahan. Baik, ini kita sudah sampai di hutan lumut. Nah, perjalanan masih cukup panjang sampai di pos 7. Yang penting kita yakin dan konsisten. Apa yang kami hindari akhirnya muncul kembali. Mentari dengan semangat berapi-api menuntun langkah kaki kami.
Akhirnya setelah sekian lama, drama antara dagu dan lutut terjadi lagi. Mental kami mulai merana, toh tekad kami tetap bulat kembali. Dari sini, bentang pegunungan Latimojong terlihat jelas sampai sebagian dusun Karangan. Bahkan Cakrawala mulai terlihat jelas membentang luas. Ini detik-detik tiba di pos 7. Yang penting kita tetap yakin. Itu burung jalak. Oh, itu. Gak pernah lihat sih burung gini. Jalak. Jalak hitam. Kalau jalak laung pernah lihat. Ada coklat ya. Iya. Burung khas pegunungan Jawa. Oke, kita lanjut bang. Oke, pelan saja. Penting yakin. Gimana? Yakin. Setelah beberapa kali kami beristirahat sambil bercerita pagi dengan bertukar wawasan, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 7 yang tidak jauh dari tempat kami beristirahat tadi. Pos 7. Nyata ngandeng ngecamp ya, Mas ya? Nggak ada orang. Setelah tiba di pos 7, ternyata tidak ada satupun manusia yang berada di sini, yang berarti hanya kami berdua. Cukup rancu karena di pos 5 seperti ramai hari raya. Karena tidak ada sapa-sapa di campsite pos 7, kami putuskan untuk beristirahat turun ke sungai, membuang lelah ditemani syadunya pagi. Setelah rasa cukup untuk berhenti, kami lanjutkan gerak kembali sebelum perut kami masuk angin pagi. Nah, ini kita mulai menuju ke Talaga dan lanjut pergi ke puncak. Artinya, Jalurnya tiba-tiba curam dan kami harus lebih fokus ke langkah kaki, agar tidak terkilir dan terburuk sampai memakan korban lagi. Mulai dari sini, jalur pendakian mulai landai sampai ke puncak Latimojong. Jadi, lepaskan saja keluhmu, karena itu tidak perlu. ini perjalanan menuju Talaga. Sedikit lagi kita sampai tiba di Talaga. Kita istirahat lagi. Nah, sedikit mendokumentasikan perjalanan. Baru kita lanjut lagi ke puncak Ranti Mario.
Yang penting yakin. Akhirnya kami sampai juga di Telaga Misteri Latimojong. Seperti dia yang selalu menjadi misteri. Jadi bang, kita tiba di mana ini bang? Apa? Sekarang kita di mana? Di Ranah Pembulu. Salah. Di Telaga maksudnya. Telaga Latimojong. Mantap. Keren. Setelah puas berfotoria di Telaga, sekali lagi kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Rantai Meruya. Sebelum lelah memeluk erat dan langit kembali murung pekat. Ya, sedikit nyesel ya. Cuaca kemarin memang buruk. Mantap. Semua karena hujan. Dari hujan, kedinginan, drone jatuh. Semua ada iklan. Ya, amin. Lanjut. Nah, dari Telaga kita lanjut lagi ke puncak. Kita ngopi, selebrasi, dan kita kembali turun ke pos 5 dan lanjut ke Dusun Karangan. Terima kasih Tuhan. Mantap. Capek, ngantuk, lapar pasti telah keluar dari mulut kami tanpa kami sadari. Dosa jika memungkiri dan yang terbaik adalah berhenti sebelum kembali. Semakin lama, senyum terasa enggan untuk kembali pada kami. Karena serasa puncaknya masih lama lagi dan kami hanya sibuk menata kaki. Terlihat regulasi menjelang tinggi, bertanda kami harus segera menyambangi sebelum kami ngopi pagi. Sebagai seorang sahabat yang sudah berkali-kali kemari, saya persilakan Bang Heraldi lebih dahulu menggapai triangulasi. Selamat datang di puncak Latimojong. Rantai Meruya 3478 meter. Gimana itu bang? Penting yakin ya? Untuk kamu yang mau mensupport channel Angkasa dan Hutan, cukup share dan subscribe channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian setiap minggunya. Salam lestari.